Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bermazmur bagi Dia, agungkan namanya. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang bersehati untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini berada, urapan-Mu menjangkau mereka, lawatan-Mu menjangkau mereka. Bahkan api kebangunan rohani, api Roh Kudus Engkau curahkan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan, basuh kami dalam darah-Mu kudus, agar kami layak untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya
Bapa dalam cinta kasih-Mu bagi kami. Besar anugerah-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu. Roh Kudus, Kau berkarya bagi kami. Roh Kudus, Kau mengurapi kami. Penuhi dengan hadirat-Mu. Api kebangunan rohani itu bagi kami. Api Pentakosta Kau curahkan bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur buat segala kebaikan-Mu. Kasih-Mu mengalir dan mengalir di sepanjang hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Haleluya. Puaskan jiwa kami, puaskan kerinduan kami, puaskan hati kami ini ya Bapa. Biar kami melihat kemuliaan-Mu, biar kami merasakan jamahan-Mu, biar kami merasakan kasih-Mu mengalir di sepanjang hidup kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sesuai dengan pujian ini Tuhan Yesus, kasih-Mu itu sungguh sempurna bagi kami. Kasih-Mu itu sungguh sempurna di sepanjang hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku,
lawatan-Mu di sepanjang hidup kami itu terus terjadi. Roh Kudus-Mu itu terus berkarya dalam hidup kami ini. Terima kasih buat lawatan-Mu malam ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya itulah karena kemurahan-Mu Bapa. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, Engkau akan memimpin, Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami, cinta kasih mula-mula terhadap Engkau. Segala pekerjaan setan, iblis jahat, segala roh jenuh, ngantuk, bosan, semuanya itu kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Roh Allah yang akan berkarya bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya semuanya saudaraku merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, sebab Tuhan itu sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita kita bersorak haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua mempelainya Tuhan
memperoleh kekuatan, memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Dia. Mari saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pujian tadi sangat mendukung sekali untuk firman yang kita mau dengarkan pada malam hari ini. Dan alangkah lebih baiknya dan lebih suasananya nyaman sebelum beristirahat malam hari, kita menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya pasalnya yang Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 dan 19. 2 ayat saja. Yesaya 43 ayat 18-19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu mengingat-ingat segala apa yang membelenggu kita di masa lalu. Ya, dari zaman purbakala, mulai dari nenek moyang sampai kepada orang tua, bahkan sampai kepada kita. Hal apa yang membelenggu kita? Ya, jangan kita mengingat-ingatnya lagi. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang menyelamatkan, maka dia sudah berhak untuk memperoleh pemulihan dari korban sejarah. Korban sejarah atau belenggu masa lalu yang mengikat kita. Dosa masa lalu yang mengikat kita. Saudaraku, dosa itu diibaratkan seperti bangkai yang sudah busuk. Kalau bangkai sudah busuk ya saudara ya. Saya kasih, kalau memang kita orang yang percaya kepada Kristus sudah dibebaskan dari korban sejarah atau belenggu masa lalu, ciri-cirinya adalah seperti berikut. Saya mau kasih satu ilustrasi. Katakan di dalam ruangan atau di dalam kamarmu ada bangkai. Entah bangkai apalah, yang penting bangkai. Lalu bangkai itu pasti saudaraku akan buang. Ya toh? Pasti akan dibuang. Kenapa? Kenapa tidak diambil lalu disimpan? Suatu ketika kita ambil lagi, cium-cium lagi bangkai itu. Kenapa? Bangkai itu dibuang. Karena bangkai itu membuat satu penyakit di dalam diri kita. Karena dia mengandung virus, racun. Jadi akan mengganggu kesehatan tubuh jasmani kita ini. Buang. Nah, dosa merupakan bangkai dalam rohani kita. Tetapi kenyataannya anak-anak Tuhan, begitu dia percaya kepada Kristus, begitu dia mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bangkai atau dosa itu tadi, dia tidak buang, saudaraku. Seperti halnya membuang bangkai yang di kamar itu tadi. Lalu di mana bangkai itu dia buat? Dia simpan, saudaraku. Dia simpan. Dosa itu dia simpan, nggak dibuang, nggak dikubur. Suatu saat kalau dia sudah rindu kembali dengan bangkai itu, lalu dia ambil dari simpanannya, dicium-cium kembali. Artinya adalah dosa masa lalu yang membelenggu engkau
Buang, jangan simpan. Suatu saat ketika engkau ada di dalam persoalan, suatu saat ketika engkau ada dalam rumitnya hidup ini, engkau akan kembali lagi menoleh kepada dosa itu tadi. Dosa masa lalu. Apa yang mengikat engkau? Seperti pujian berkata, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamaku jadi baru. Tidak ada lagi dosa. Dosa kemarahan, dosa kebencian, dosa emosi, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Semua dosa itu tidak ada lagi. Jangan simpan, tapi buang jauh-jauh. Karena setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, dia sudah dipulihkan dari korban sejarah, dari dosa yang membelenggu hidupnya. Dipulihkan. Untuk apa? Ya toh? Untuk apa dipulihkan? Dari dosa. Artinya dibersihkan, tidak ada lagi dosa itu. Yang tadinya gampang marah, membenci, memaki, mengutuk, semuanya itu tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk dipersiapkan menjadi, pilihan ada di tangan saudaraku, menjadi hansip atau Kopassus. Dipulihkan, dibersihkan, dibentuk sedemikian rupa untuk kita jadi hansipkah atau Kopassus. Nah, kita melihat dulu Kopassus ini apa, hansip ini apa. Hansip itu adalah pekerjaannya ronda kampung. Ya. Tempat dia berjaga-jaga itu ya di gardu, di tempat pos-pos. Senjatanya apa? Pentungan, senter. Latihannya apa? Ya gerak jalan saja, baris berbaris. Maju jalan, hadap kiri gerak, hadap kanan gerak. Udah itu aja. Latihannya nggak berat. Tempat bekerjanya jadi jaga keamanan kampung. Medan tugasnya hanya di gardu saja, di tempat ronda. Tetapi kalau Kopassus, dia direkrut khusus dan latihannya sangat berat. Tugasnya pun sangat berat. Menjaga keamanan negara. Peralatannya khusus dan sangat mematikan. Medan tugasnya di mana? Di segala tempat, di dalam segala kesulitan. Latihan untuk Kopassus tadi beda dengan latihan untuk hansip. Latihan hansip itu ringan, latihan untuk Kopassus itu berat. Mau menjadi Kopassusnya Tuhan, latihannya itu berat. Latihannya harus bisa mengampuni, harus mampu menderita, harus mampu dikucilkan, harus mampu dibenci, harus mampu diolok-olok, harus mampu dikata-katain. Harus mampu untuk melepaskan segala kedagingan, keegoisan, kemarahan yang memuncak. Harus mampu untuk melepaskan semuanya itu. Itulah latihan untuk seorang Kopassus. Berat latihannya, saudaraku, untuk Kopassus. Dan untuk Kopassusnya Tuhan, sangat berat. Kita harus lepaskan. Barulah kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Dipulihkan.
Dan sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga di mata umum. Jadi kita dipulihkan dari korban sejarah itu untuk menjadi Kopassusnya Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hina, tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terhormat. Demo itu bukan terhormat, itu pekerjaan orang hina, orang malas. Kalau saya mau berkata, demo itu kan pekerjaan orang bodoh. Nggak ngerti apa yang mau didemo, dia pergi demo. Kopassusnya Tuhan nggak begitu. Kopassusnya Tuhan itu bijaksana. Karena apa? Pendidikannya pun pendidikannya tinggi. Kalau tadi Hansip kan lulus SD juga bisa, nggak sekolah juga jadi Hansip bisa. Tapi kalau mau jadi Kopassus, pendidikannya khusus itu. Latihannya berat. Menjadi seorang hamba Tuhan juga demikian. Menjadi anak-anaknya Tuhan yang berdedikasi juga harus demikian. Latihan. Melepaskan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita lihat ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, ini sesuatu yang baru. Artinya yang dulu belum pernah kita alami sewaktu kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sewaktu kita masih belum bertobat. Sewaktu kita masih belum menjadi seorang Kopassus. Belum pernah terjadi. Nah, sesudah kita menjadi seorang Kopassus, maka akan terjadi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bayangkan, jalan di padang gurun. Sungai di padang belantara. Rasanya kan tidak mungkin ada sungai di padang belantara. Ya toh? Rasanya kan nggak mungkin sungai di padang belantara. Mau dari mana air datang? Artinya adalah sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Yang tidak bisa dijangkau oleh otak kita. Nggak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi Kopassus-Kopassusnya Tuhan. Engkau belum menyadarinya? Sudah tumbuh, sudah ada. Sudah di depan mata, saudaraku. Apa yang kau perlukan, apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan, itu sudah di depan mata. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan nggak menyadarinya. Kenapa kita nggak menyadarinya? Kenapa kita nggak memahaminya? Karena kita belum menjadi seorang Kopassus. Seorang Kopassus itu peka itu loh, saudaraku. Ilmu jiwanya dia tinggi. Beda dengan Hansip tadi. Nah, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang bertobat, dia pasti bisa memahami, mendengar suara Tuhan. Dia pasti mengetahui itu kehendak Tuhan atau bukan. Apa rencana Tuhan untuk dirinya? Apa maunya Tuhan? Apa kehendaknya Tuhan? Seorang Kopassus itu, Kopassusnya Tuhan, harus mampu dia. Latihan yang lebih utama lagi adalah duduk di kaki Tuhan berjam-jam dalam hadiratnya. Bukankah untuk Kopassus itu latihan berjam-jam? Bukankah kita ini Kopassusnya Tuhan? Latihan kita dikatakan tadi berat. Hanya orang yang memang memiliki hati, memiliki cinta kepada Tuhanlah yang mampu duduk berjam-jam di kaki Tuhan mencari hadirat Allah. Itu latihan yang paling berat. Kenapa? Mengorbankan segala kemalasan. Kan rasanya jenuh, bosan, capek, malas. Untuk duduk di kaki Tuhan, bosan, jenuh. Tetapi orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, dia tidak akan bosan duduk di kaki Tuhan. Namanya sedang pacaran. Orang pacaran mana pernah bosan? Tidak pernah bosan.
Maunya ketemu terus. Sudah ketemu dalam 1 hari 3 kali, pengen 5 kali, pengen selamanya ketemu. Nah, kalau memang engkau merasa sedang berpacaran dengan Tuhan Yesus saat sekarang ini, maka engkau tidak akan bosan duduk di kakinya, menikmati hadiratnya, menikmati lawatannya, menikmati jamahannya. Itu Kopassus. Kita adalah Kopassusnya Tuhan. Musuh kita siapa? Yang tidak dilihat oleh mata. Kalau Kopassus dalam menjaga keamanan negara tadi, musuh kan kelihatan oleh mata. Karena apa? Karena musuh itu adalah manusia. Tetapi kita sebagai Kopassusnya Tuhan, musuh kita bukan manusia, tetapi iblis. Segala roh jahat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Lalu dengan apa kita bisa mengalahkannya? Dengan iman dan dengan doa. Dengan iman dan dengan doa. Naikkan doa peperangan, naikkan doa syafaat, masuk dalam menara doa. Kita harus mampu duduk di kaki Tuhan berjam-jam, saudaraku. Bukan hanya 1 menit, 2 menit, tetapi berjam-jam. Hanya menaikkan pujian penyembahan. Lalu orang berkata begini, berjam-jam Ibu Pendeta hanya menaikkan pujian penyembahan. Kalimat apa saja yang mau dikatakan? Ya haleluya, nggak apa-apa. Terima kasih. Itu diulang-ulang, nggak bosan Tuhan Yesus mendengar? Tidak. Mau ribuan kali yang kau ucapkan haleluya, haleluya, terima kasih. Untuk menjadi Kopassus, bukan hansip ya. Saya percaya saudaraku tidak ada yang rindu untuk menjadi hansip, tetapi menjadi Kopassusnya Tuhan. Itu yang pertama, dipulihkan. Yang kedua, dipulihkan untuk menjadi seorang pembuat sejarah. Pembuat sejarah, buatlah sejarah untuk diri sendiri. Buatlah sejarah untuk keluarga. Buatlah sejarah untuk gereja. Buatlah sejarah untuk bangsa dan negara kita ini. Yang semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan seperti Metusalah, umurnya ratusan tahun, tetapi nggak ada sejarah yang dia ciptakan. Tidak ada dicatat dalam Alkitab perbuatannya dia sebagai orang yang mengenal Kristus. Bayangkan umurnya ratusan tahun, saudaraku. Dia orang yang paling tua. Tetapi tidak ada sejarah yang dia ciptakan. Tentunya sejarah yang memuliakan nama Tuhan loh, saudara. Jangan saudaraku membuat sejarah membongkar bank, merampok, membunuh. Jangan. Tapi sejarah yang memuliakan nama Tuhan. Sejarah untuk melakukan yang baik. Sejarah menjadi kesaksian. Sejarah menjadi berkat. Sejarah membawa jiwa bagi Tuhan. Sejarah membuat orang lain bertobat. Itu yang harus engkau ciptakan. Berapa banyak engkau menderita karena Kristus? Itu sejarah. Berapa banyak jiwa-jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan? Itu sejarah. Berapa banyak orang yang kau tuntun akhirnya mereka menjadi seorang pelayan Tuhan? Itu sejarah. Tadi saya sore bicara-bicara dengan Lita. Dia bilang begini, bagaimana awal pelayananmu dulu, Mama? Saya bilang, awal pelayanan saya itu tahun 1998, tanggal 30 Januari. Di Panipahan, Riau Lautan, saudaraku. Tidak ada orang yang saya kenal di sana. Satu pun tidak ada yang saya kenal. Dan di sanalah penggembalaan saya yang pertama. Dan saya banyak sekali dibentuk soal karakter di sana, saudaraku. Itu penggembalaan saya yang pertama. Awal saya menjadi gembala. Di atas laut. 6 tahun saya di sana, saudaraku. Sejarahnya apa? Mayoritas di sana itu orang Chinese.
Jadi saya harus belajar bahasa Chinese supaya bisa saya bawa mereka kepada Tuhan. Saya ajari mereka bahasa Indonesia. Bayangkan saya harus belajar bahasa Chinese. Lalu saya ajari mereka bahasa Indonesia. Saya sampaikan firman Allah. Dan puji Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Dan banyak yang sudah menjadi pelayan Tuhan. Bahkan ada yang menjadi seorang misionaris. Bahkan ada yang sudah menjadi seorang gembala, saudaraku. Itu sejarah yang harus kita catat. Sejarahnya apa lagi? Banyak saya di sana menderita. Benar-benar saya pikul salib. Yang saya diancam akan dibunuh karena memberitakan firman Allah. Itu kan di atas laut. Saya diancam akan diculik malam harinya, dimasukkan ke dalam karung goni, lalu mau dibuang ke dalam laut tengah malam. Saya katakan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka itu akan terjadi. Nah, Tuhan Yesus tidak izinkan, saudaraku. Saya dikucilkan di sana, saya dibenci. Bahkan saya diancam akan diusir hanya oleh karena firman Allah yang saya beritakan di sana. Itu sejarah, saudaraku. Itu sejarah. Dan masih banyak sejarah yang saya catat sampai hari ini di Papua, di dalam pelayanan. Semua sejarah itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sejarah apa yang saudaraku ciptakan? Baik untuk dirimu sendiri yang akan engkau ceritakan kepada keturunanmu. Sejarah untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk bangsa. Mari sama-sama kita membuat sejarah untuk gereja. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Injili siapa saja, sampaikan firman Allah. Jangan takut mereka menolakmu. Jangan takut mereka membencimu. Semuanya itu bisa engkau kerjakan apabila engkau telah melepaskan belenggu masa lalu yang mengikat engkau. Perjalananmu akan ringan. Hatimu akan ringan. Ketika engkau ketika engkau bisa melepaskan pengampunan, ketika engkau tidak lagi membenci, ketika engkau tidak lagi sakit hati, ya, ketika engkau sudah melepaskan semuanya lah, rasanya itu ringan sekali, saudaraku. Ringan. Tidak hosa. Rasanya tidak ada lagi, pokoknya tuh tidak ada lagi beban di pundak kita inilah. Ciptakan sejarah untuk diri sendiri itu tadi. Dengan melepaskan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sejarah untuk diri sendiri. Saya percaya semua saudaraku yang mengikuti ibadah ini pasti bisa melakukan itu. Karena saudaraku adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuat sejarah. Baik sejarah untuk diri sendiri, sejarah untuk keluarga, sejarah untuk gereja, sejarah untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Maka dari itu, supaya engkau bisa melakukannya, tanggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti seorang Kopassus tadi, dia harus melepaskan apa yang menjadi utama di dalam dirinya. Dia harus memiliki kesabaran, sabar di dalam latihan,
maka terbentuklah jiwanya, terbentuklah karakternya, menjadi seorang Kopassus yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan negara. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sama-sama persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari miliki komitmen di hadapan Tuhan, menjadi seorang Kopassus, menjadi seorang pembuat sejarah, yang semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan seperti Metusalah, tidak ada sesuatu apapun yang dia kerjakan untuk Tuhan. Jangan biarkan waktumu terbuang dengan sia-sia. Milikilah cinta kasih mula-mula terhadap Tuhan. Miliki kerinduan yang amat dalam terhadap Dia, sehingga engkau tidak merasa jenuh atau bosan ketika engkau duduk berjam-jam di kaki Tuhan, menikmati hadiratnya, menikmati lawatannya. Itulah latihan untuk Kopassusnya Tuhan. Dia harus mampu duduk berjam-jam. Kalau seorang Kopassus tadi latihannya berat, demikian juga dengan kita sebagai Kopassusnya Tuhan. Latihan kita adalah duduk di kaki Tuhan berjam-jam, menikmati hadirat Tuhan, mencari tahu apa kehendak Tuhan. Maka segala karakter yang tidak berkenan itu tadi akan terbuang. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau telah memulihkan kami dari korban sejarah, dari korban nenek moyang, dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan Engkau pulihkan kami menjadi seorang Kopassus
Dan seorang Kopasusnya Tuhan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan sebagai Kopasusnya Tuhan, kami mampu untuk mengerjakannya. Dan sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kami akan melihat hal-hal yang mustahil menjadi kenyataan dalam hidup kami ini. Tugas kami hanya duduk di kaki Tuhan, itu bagian kami. Dan bagian-Mu lah menciptakan mujizat sebagaimana firman-Mu tadi sudah kami dengar. Engkau akan membuat sungai di padang belantara. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi-Mu Tuhan, asalkan kami duduk di kaki-Mu, mencari hadirat-Mu, mencari apa maunya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada malam hari ini. Roh Kudus yang memberi kami kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kami dengarkan malam ini. Firman-Mu tidak ada yang gugur satupun. Firman-Mu tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu yang sudah ditaburkan itu akan bekerja, berkarya untuk memberkati kami semua, menolong kami semua, untuk kami tetap kuat, untuk kami menjadi seorang pembuat sejarah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Apapun pergumulan mereka, Engkau berkati. Apapun jenis penyakit mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Apakah mereka sakit telinga, sakit tenggorokan, sakit pada kepala, sakit pada leher, sembuhkan. Paru-parunya yang sakit, sembuhkan. Dadanya yang sakit, Engkau sembuhkan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apapun jenis penyakit mereka, sembuh oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan bagi mereka. Dan kami berdoa untuk Bapak Ferry Rante yang saat sekarang ini akan pulang ke Toraja. Biarlah Engkau menyertai, memberkati perjalanannya, dan tiba di Toraja bertemu dengan sanak saudara di sana dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Demikianlah ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan tutup dan kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya semuanya saudaraku diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.